Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada sore hari ini 21 Ramadan 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Maret 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyampaikan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan 4 kelompok yang telah terbukti dalam sejarah Islam menjadi kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas tersebarnya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Kelompok yang pertama adalah Rafidhah. Kelompok yang kedua adalah para mahasiswa Islam yang berangkat ke negeri barat, kemudian kembali ke negeri asalnya membawa sekian banyak syubhat akan bolehnya demonstrasi tersebut. Adapun kelompok ketiga dan keempat yang kita simpulkan pada pertemuan yang lalu dengan Al-Khawarij. Allahumma sallim sallim. Maka 3 kelompok inilah secara global, 4 kelompok secara terperinci yang disampaikan oleh beliau. Merekalah yang menebarkan syubhat di tengah-tengah umat Islam bahwa apabila kita memiliki hak yang bisa kita tuntut karena sudah direbut oleh penguasa atau pemerintah yang sah, maka hal tersebut boleh dikerjakan. Dan berkaitan dengan syubhat tersebut, beliau membahasnya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, alhamdulillah, sudah kita selesaikan. Kalau seandainya benar kita adalah korban dari kedoliman penguasa, maka silahkan berikan laporan, sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Apabila mereka menampung, menerima laporan-laporan kita, alhamdulillah. Namun apabila laporan kita tidak dianggap, maka bersabar dan berharaplah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama terkait dengan perkara tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Amru tsani, poin yang kedua, sisi yang kedua. Apabila tadi kita berhadapan dengan sebuah syubhat, kerancuan berpikir, boleh untuk kita melakukan aksi demonstrasi karena mengambil hak-hak kita yang sudah dirampas. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, alladzi yajibu 'alal ummati an taslukahu al-hirsu 'ala jam'il kalimi wa dar'il mafasidi, fama 'alima ma 'alimat mudhaharah hadathat safkud dima wa itlaf al-mumtalakat wa isya'atil fawda wa za'za'atil aman wa in qalu mudhaharat salimah. Sisi yang kedua yang harus kita fahami, kata beliau, yang wajib bagi setiap muslim, adalah bersemangat untuk menyatukan kalimat, menyatukan persatuan umat Islam. Jadi bukan yang dianjurkan untuk kita kerjakan justru mencerai-beraikan persatuan umat Islam. Lah, kita dituntut untuk ikut andil dalam menyatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan umat Islam.
Demikian pula kita harus bersemangat untuk mencegah berbagai macam mafsadah, keburukan demi keburukan. Keburukan apa yang dimaksudkan? Disinilah beliau akan masuk kepada poinnya, yang mana keburukan dari demonstrasi, dampak negatif dari aksi-aksi tersebut, ma'alimat mudhaharah, dari aksi-aksi demonstrasi yang ada, min hadathat, ketika terjadi aksi tersebut, safkid dima, berapa banyak orang yang menjadi korban yang akhirnya tertumpah darahnya, wa itlafil mumtalikat, wa itlafi al-mumtalakat, direbutnya berbagai harta yang dimiliki oleh umat Islam, penjarahan-penjarahan seperti yang sudah kita isyaratkan di pertemuan yang lalu, isya'atil fawda. Demikian pula ketika tersebar rasa takut, rasa khawatir di tengah-tengah kaum muslimin yang lainnya, wa za'za'atil aman. Demikian pula keamanan yang bisa terancam, keamanan sebuah negeri, keamanan satu tempat. Walaupun mereka bahasakan bahwa aksi yang sedang mereka lakukan adalah aksi damai, mudhaharat salimah. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala dari paling tidaknya 4 keburukan dari demonstrasi, 4 keburukan dari aksi damai, ini hanya sebahagian kecil. Tertumpahnya darah, direbutnya harta-harta kaum muslimin atau penjarahan tadi. Kemudian yang ketiga, tersebarnya kekhawatiran, rasa takut, dan terancamnya keamanan sebuah tempat. Dan masih banyak sekali mafsadah-mafsadah, dampak negatif yang ditimbulkan dari aksi damai tersebut, yang ditimbulkan dari demonstrasi tersebut. Di antaranya adalah seperti yang diisyaratkan oleh beliau di awal pembahasan mukhalafatus sunnah, bahwa mereka yang melakukan aksi-aksi damai ini, demonstrasi ini telah menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mafsadat yang sangat besar. Itu dampak negatif yang na'udzubillah min dzalik bisa mengancam keselamatan akidah seorang hamba, bahkan mengancam keselamatan akhirat hamba tersebut. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati dari mereka yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka akan ditimpakan dengan berbagai macam fitnah, atau nantinya mereka akan mendapatkan adab yang pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dampak negatif yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui bersama oleh kita. Maka tidak ada positif, tidak ada hal yang baik dari aksi-aksi demonstrasi atau yang disebut oleh beliau tadi as-salimah, aksi-aksi damai. Karena memang beberapa pihak menamakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan aksi damai, demo-demo tadi dengan aksi damai, untuk memperindah saja apa yang berkaitan dengan perkara keharaman tersebut. Karena kalau ditampakkan dengan wajah yang garang, ditampakkan dengan hakiki kenyataan yang ada, maka akan sedikit orang yang mau ikut dalam aksi demonstrasi tersebut. Jadi bagaimana caranya? Tadi 3 kelompok tadi, Rafidhah, para mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, demikian pula kaum Khawarij, mereka akan menggodok, mereka akan terus memusyawarahkan apa yang bisa kita sampaikan kepada umat. Oh, ini mudhaharat salimah, oh ini aksi damai yang tidak akan menimbulkan kekacauan. Kif tidak menimbulkan kekacauan? Sekian banyak fasilitas-fasilitas umum dibakar, sekian banyak toko-toko dijarah, bahkan yang diisyaratkan pula oleh beliau pertumpahan darah terjadi. Allahumma sallim sallim. Maka syubhat demi syubhat tersebut mereka sengaja tanamkan kepada khususnya para pemuda kaum muslimin agar mereka tetap mau ikut dalam demonstrasi tersebut. Fal wajibu 'alal ummah, maka yang wajib untuk seorang muslim, min khawasin wa awamin, dari kalangan khusus atau dari kalangan umum, maktuma yasughul mudaharat wa yuhsinu lahu bil qaul al wajib alaihim ay yulzimu man wallahu Allahu amrahu fa idza istad'a al amru nasihatahu kana minhu jawrun wa dhulmun dhahirun mudrakun bid dalil kaifa yunsah.
Maka yang wajib bagi setiap muslim, kata beliau, secara khusus ataukah secara umum, harus sama-sama tidak menyetujui aksi-aksi demonstrasi semacam ini. Jangan diperindah bahasanya. Kalau memang demonstrasi itu adalah satu hal yang buruk, satu hal yang jelek, jangan diperindah. Oh, ini adalah aksi damai. Oh, ini dalam rangka mengambil hak-hak kita, mengingkari kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh penguasa, pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka, korupsi-korupsi yang dilakukan oleh mereka, wa ila akhirih. La, tidak perlu untuk kita perindah bahasa mudzaharah tersebut, bahasa demonstrasi. Kalau sudah satu amaliyah tersebut buruk, sesuatu yang jelek, maka sampaikanlah apa adanya. Maka yang wajib bagi setiap muslim, kata beliau, benar-benar berpegang teguh dengan ketaatan kepada penguasa. Poinnya di situ. Mau tidak mau kita harus taat kepada penguasa kita, sam'an wa ta'atan. Tidak ada celah untuk kita menuntut hak yang sudah dizalimi oleh mereka. Tidak ada celah untuk kita menggibahi, menggunjing, membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa. Lah. Pemerintah adalah pihak yang diibaratkan oleh sebagian para ulama kita sebagai orang tua kaum muslimin. Bagaimana kita bersikap dengan ayah-ayah kita, bagaimana kita bersikap dengan ibu-ibu kita, sikap itulah yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim kepada penguasanya. Seorang anak tidak mungkin untuk mencaci maki, ini yang normal, yang di atas fitrah. Kalau kita berbicara di akhir zaman, anak-anak yang sudah terserang dengan syubhat syaitaniyah, sudah terbungkus dengan hawa nafsunya, apalagi amarahnya, emosinya dan yang seterusnya, ya jangan ditanya. Sampai aksi pembunuhan rela dilakukan oleh anak tersebut untuk misalkan mendapatkan harta waris dari ayahnya atau orang tuanya secara umum. Namun yang secara khusus dari kalangan kaum muslimin yang memang di atas fitrah salimah, di atas tabiat dasar yang baik, maka seorang anak tidak akan mungkin mencaci maki kedua orang tuanya. Seorang anak tidak akan mungkin berbuat jahat kepada kedua orang tuanya. Bahkan Islam menuntut satu hal yang wajib, yaitu ketika seorang anak wajib untuk menunaikan hak-hak kedua orang tuanya semaksimal mungkin. Apakah mereka masih ada ataukah mereka telah wafat. Bahkan telah wafat pun kita masih dituntut untuk melakukan satu hal yang wajib, yaitu birrul walidain, berbakti kepada mereka. Itu yang normal, yang wajar. Dan itulah sikap seorang muslim harusnya kepada penguasanya. Sebagaimana tadi digambarkan seorang anak tidak mungkin mencela penguasanya, maka demikian pula seorang muslim pun seharusnya tidak boleh mencela penguasanya. Ketika seorang anak tidak mungkin menghinakan wal'iyadzubillah orang tuanya, maka demikian pula seorang muslim harusnya tidak boleh menghinakan orang tuanya. Dengan ungkapan yang lebih kasar sedikit, seorang anak tidak mungkin menginjak kepala ayahnya, kepala ibunya, maka demikian pula seorang muslim pun tidak diperkenankan untuk menginjak kepala penguasa. Kita menghormati penguasa sama dengan menghormati kedua orang tua kita. Ikhwati fillah yarhakumullah. Maka hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah kaum muslimin, penguasa umat Islam, adalah hak-hak yang sangat besar, yang sekali lagi kita tidak bisa menyepelekannya, tidak bisa meremehkannya begitu saja. Fa idza istad'al amru nasihatahu kana min jawrin wa dhulmin zahirun mudrakun bid-dalil kaifa yunsah. Kalau seandainya yang dilakukan oleh penguasa adalah kezaliman, yang dilakukan oleh penguasa adalah kejahatan, dalam kondisi kejahatan tersebut nampak terlihat, bukan kita yang mencari-cari, nampak terlihat, seperti masa Al-Hajjaj ibn Yusuf. Semua waktu sholat diundurkan dari waktunya. Kejahatan, para ulama dibunuh, para sahabat tidak sedikit yang dibunuh oleh pemerintah ketika itu. Pemerintah yang sah, Al-Hajjaj ibn Yusuf, kisah yang sudah kita ketahui bersama. Nampak. Kalau di pemerintahan kita, walhamdulillah, yang terlihat, yang nampak kebaikan, keadilan, walhamdulillah. Walaupun mungkin kalau kita mencari-cari ke sana ke sini, itu pun berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Ternyata ada kezaliman di sana, ternyata ada penipuan di sini, ternyata ada pengkhianatan dari pemerintah A, dari kementerian B, dan yang seterusnya. Biarkan. Kita tidak perlu mencari-cari. Yang digambarkan oleh beliau, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, kezaliman yang dilakukan oleh mereka,
dalam kondisi zahirun mudrakun. Al-idrak dalam bahasa Arab itu tidak perlu seorang memicingkan mata untuk melihat itu benar atau tidak. La, gamblang, wadih, jelas. Semua orang bisa melihat, oh ini kejahatan. Semua orang bisa melihat, oh ini kedzaliman. Semua orang bisa melihat, oh ini keharaman. Selesai. Kalau memang itu yang terjadi. Beliau menanyakan, kaifa yunsah? Maka bagaimana cara penguasa tersebut untuk kita nasihati? Hada qad fassala fihi man la yantiqu 'anil hawa kama wasafahu rabbuhu 'ani Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laqad sahha anhu bi majmu'it turuq. Kalau keadaannya demikian, yang telah merinci jawaban dari pertanyaan tersebut adalah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapannya tidak bersumber dari hawa nafsu beliau alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi syaratnya, keburukan yang ada, kezaliman yang ada bukan kita teropong, bukan kita cari-cari. Nampak pemerintah yang melarang misalkan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah yang melarang misalkan zakat fitrah, pemerintah yang melarang dilakukannya ibadah puasa di siang hari Ramadan dan yang seterusnya, pemerintah yang melarang dipakainya hijab oleh wanita muslimah, niqab, cadar, seperti yang terjadi di negeri Perancis. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Kalau kondisinya demikian, apa yang harus dilakukan? Jawabannya terdapat dari hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hadis yang dihukumi sebagai hadis yang sahih dengan kumpulan jalan sanadnya. Kata baginda alaihi salatu wasallam, man kanat indahu nasihatun lidhi sultanin fala yukallimhu biha alaniyatan. Barang siapa di antara kalian yang memiliki sebuah nasihat, yang memiliki sebuah pengingkaran kepada penguasanya, maka jangan sampai dia membicarakan nasihat tersebut dengan terang-terangan. Dirinci oleh beliau alaihi salatu wassalam, wal ya'khudhu biyadihi fa in qabilaha wa illa kana qad adda alladhi lahu walladhi alaihi. Kalau seandainya dia sudah menyampaikan nasihat tersebut kepada penguasanya tidak terang-terangan, yaitu dengan cara ambil tangannya, ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wal ya'khudhu biyadihi, ambil tangannya, maksudnya apa? Rangkul. Ini sebuah ungkapan yang dimaksudkan adalah bicarakan empat mata antara engkau si pemberi nasihat dengan penguasa. Ya, kalau penguasa mungkin mau membawa jajarannya, silahkan. Yang penting komunikasi dua arah yang tertutup, bukan terbuka. Pertemuan tertutup, majelis tertutup. Kalaupun mungkin yang akan memberi nasihat adalah satu forum, para ulama misalkan, para penasehat yang katanya ingin kebaikan untuk negeri Indonesia, ya silahkan datang baik-baik pada majelis tertutup, pada satu ruangan tertutup yang tidak dihadiri. Kalau di masa kita sekarang para wartawan, media dan yang seterusnya, sudah terjadi pertemuan tertutup dalam rangka memberikan nasihat. Kalau ternyata nasihat tersebut yang sudah tersampaikan diterima oleh penguasanya, alhamdulillah. Tapi ternyata kalau tidak tersampaikan atau tidak diterima, tidak diterima nasihat tersebut, hanya tersampaikan saja, maka dia telah menyampaikan sesuatu yang wajib untuknya. Yang wajib untuknya mengingkari pengingkaran yang sekali lagi terlihat. Maka kita tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir beberapa bulan belakangan ketika dia datang bertemu dengan presiden untuk menyampaikan nasihat, katanya secara sir, nasihat tertutup. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Kenapa tidak masuk ke dalam hadis yang mulia ini? Karena yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir menyelisihi apa yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diselisihi? Mana penampakannya? Kufran bawahannya mana? Kekufuran yang nyata, kezaliman yang sangat jelas, ketidakadilan yang nampak. Ada rakyat yang diinjak-injak kepalanya oleh penguasa pemerintah, ada yang sampai dibiarkan kelaparan dan yang seterusnya. Kalau mereka tahu diabaikan begitu saja, ada.
Berita demi berita, media demi media akan membawa ada satu anak di ujung pulau sana sampai wafat, sampai meninggal hanya karena tidak punya biaya ke sekolahnya 10.000 atau tidak bisa membeli buku tulis dan yang seterusnya. Satu pihak. Apa yang terjadi sebenarnya? Silahkan dalami. Kalaupun terjadi satu dari sekian ribu kebaikan demi kebaikan, sekian banyak subsidi demi subsidi, sekian banyak bantuan demi bantuan, kemana? Kebaikan-kebaikan ini kemana? Tidak ada. Bantuan-bantuan ini kemana? Tidak ada. Kartu Indonesia Sehat dan yang semisalnya kemana? Tidak ada. Hanya karena satu keburukan dianggap itu sesuatu yang sangat besar, lantas dinasehati dalam tanda kutip tadi tertutup. Mana kekufurannya? Yang disebut oleh Nabi SAW, kufran bawahan yang kalian lihat adalah kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata ini dijelaskan oleh sebagian para ulama kita, ya tadi disetarakan kalau memang bukan kekufuran tadi, ketidakadilan, kezaliman, tapi nyata, terlihat. Bukan sesuatu yang harus kita teliti, bukan sesuatu yang harus kita teropong dulu, bukan sesuatu yang harus kita cari-cari dulu. Dalam kondisi walhamdulillah, zahir yang ada, sesuatu yang nampak, yang terlihat dari penguasa kita saat ini, walhamdulillah, berada di atas kebaikan demi kebaikan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada mereka. Maka dalam kondisi tidak ada penyimpangan, tidak ada kezaliman, apalagi sampai kekufuran yang nyata, tidak ada hak seorang Abu Bakar Ba'asyir datang dalam rangka menasihati penguasanya lah. Belum lagi ketika kita flashback ke belakang, melihat sejarah yang ada ketika hamba Allah ini menasehati dalam tanda kutip, pada hakikatnya mencela pemerintah SBY ketika itu dengan sebutan kafir. SBY kafir, terang-terangan, bukan tertutup. Apa yang mau dibela dari ucapan tersebut? Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Ya khoti fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah, fahadzal hadits ma'asyara as-sami'in yatadammanu minal fiqhi. Hadis yang mulia ini terkandung padanya beberapa pelajaran fikih. Yang pertama, as-sirriyatut tammatu. Perhatikan. Pelajaran pertama, faedah pertama yang kita dapatkan dari hadis ini yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu taala, as-sirriyah at-tammatu fi munasahati waliyil amri hatta an aqrabin nasi ilaihi. As-sirriyatut tammah, diam yang sangat, bukan sekedar diam-diam saja, bukan sekedar satu hal yang tersusupi atau satu hal yang tidak nampak secara makna umum saja, tidak. Ditekankan oleh beliau rahimahullah dengan lafaz at-tammah, diam yang hakiki, diam yang sebenarnya. Jangan sampai diam ternyata ada maksud di belakangnya. Seperti tadi yang kita gambarkan, apakah sosok hamba Allah tadi ketika menasehati pemerintah yang sah, Presiden Prabowo ketika itu keluar dari kantor presiden dengan diam ketika ditanya oleh media, wartawan dan yang semisalnya? Tidak, ternyata dia menyampaikan, iya saya barusan menasehati Bapak Presiden wa ila akhirih. As-sirriyatut tammah mana? Khotifillah yara'akumullah. Tidak bisa dipermainkan syariat Islam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu seorang hamba. Kita ini tunduk kepada syariat Islam, kita tunduk kepada aturan Nabi alaihi salatu wassalam, kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Semua itu adalah hudud, batasan-batasan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keharaman demi keharaman yang tidak boleh kita langkahi. Ada keharaman-keharaman di sana yang tidak boleh kita terobos. Itulah hakikat dari penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dunia ini sijnul mukmin, penjara bagi kita. Sudah, mau apa? Kalau sudah kita di penjara, kita berjalan ke kanan tidak bisa, berjalan ke kiri tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah dua hal, as-sabr wal ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diam yang sebenarnya, diam yang sempurna, bukan asal diam saja. Sekali lagi, diam yang sempurna, diam yang sebenarnya ketika memberikan nasihat kepada pemerintah, walaupun ketika
berada di tengah-tengah orang yang dekat dengan mereka. Orang yang dekat dengan mereka pun ternyata tidak diperkenankan. Ini menurut apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Benar-benar berdua. Jadi yang disampaikan pada pelajaran pertama dari Syekhuna rahimahullahu ta'ala, benar-benar nasihat tersebut hanya dilakukan secara empat mata. Antara si penasehat, dua mata milik si penasehat, dua mata milik si penguasa. Sudah, itu saja. Adapun yang tadi kita sampaikan, pihak-pihak yang terkait, yang diizinkan masuk, yang penting tertutup, itu menurut pendapat sebahagian para a'immah. Terlebih di masa kita sekarang. Di antaranya adalah Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengizinkan asalkan di majelis tertutup. Tapi Syekhuna Ubaid al-Jabiri tidak menyetujui ijtihad Syekhuna Zaid ibn Muhammad. Wajar. Karena beliau ingin menutup celah para khawarij dalam menasihati penguasanya. Yang secara tertutup saja ketika diizinkan oleh sebagian para ulama, terjadinya seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir tadi. Tertutup dalam tanda kutip, ternyata ketika keluar disampaikan kepada media, apa yang dinasihatkan ternyata juga dibongkar dan yang seterusnya. Allahumma sallim sallim. Tertutup tapi ternyata salah memahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Lebih dari itu, bukan sesuatu yang menjadi kewajibannya karena tidak nampak, sekali lagi, tidak nampak kekufuran, tidak nampak ketidakadilan, tidak nampak kedzaliman, tidak nampak kejahatan. Yang nampak alhamdulillah rasa aman, kita mengerjakan sholat tarawih di masjid-masjid Allah aman, kita berpuasa di siang hari Ramadan aman, menunaikan zakat fitrah aman, mengerjakan ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan, silaturahmi dari satu tempat ke tempat yang lain, satu kota ke kota yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, perjalanan aman, kebaikan demi kebaikan yang ada, alhamdulillah. Apa yang mau diingkari? Ada 1-2 poin ternyata tidak nampak, yang tadi dicari-cari, diteropong-teropong, yang wal'iyadzubillah ternyata itu bahagian dari kesibukan kaum khawarij, karena memang akan senantiasa memiliki sifat kontra, berlawanan dengan penguasanya. Allahumma sallim sallim. Ini faedah yang pertama. Diam yang hakiki ketika memberikan nasihat kepada penguasa. Yang kedua, bara'atul dhimmah bin nasihati ala hadzal wajhi wa la yalzamun nasih ay yaqbala al hakim nasihatahu bari'at dhimmatuhu. Faedah yang kedua, gugurnya kewajiban, gugurnya tanggung jawab berupa memberikan nasihat. Karena memang para ulama, para da'i memiliki kewajiban untuk mengingkari keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, penguasa-penguasa. Yang mana Nabi alaihi salatu wassalam telah mengisyaratkan, man kanat indahu nasihatun, barang siapa yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Tidak boleh dia lakukan dengan terang-terangan, harus dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka kalau sudah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tadi, para ulama tersebut, da'i tersebut yang mendapatkan kewajiban memberikan nasihat kepada penguasanya, memiliki kewajiban yang sudah dia gugurkan, walhamdulillah. Walaupun tidak ada keharusan, la yalzam, tidak ada keharusan bahwa nasihat tersebut harus diterima oleh pihak pemerintah, harus diterima oleh penguasa. Selama dia sudah menyampaikan, nampak satu kedoliman, nampak wal'iyadzubillah satu kekufuran, Al-Quran diinjak-injak misalkan, Al-Quran dibakar oleh pihak pemerintah, di situ para ulama memiliki kewajiban untuk menasehati secara sembunyi-sembunyi. Sampaikan. Ketika diterima, walhamdulillah. Ketika tidak diterima, maka faedah yang kedua ini, gugur kewajiban ulama tadi dalam menasehati penguasa. Selesai. Tidak ada aksi berikutnya, mengarahkan massa untuk membenci pemerintahnya, lah. Tidak ada. Sudah, gugur kewajibannya, mau apa? Masuk pada faedah yang ketiga, kata beliau, lau kana thammatu wajhin akhar. Kalau seandainya ada cara yang lain,
ada kewajiban yang lain setelah perkara ini. Misalkan kalau ditolak oleh penguasa, maka para ulama mengumpulkan murid-muridnya, mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan upaya kudeta. Kalau demikian digambarkan oleh Nabi SAW, akan kita lakukan, tapi ternyata tidak. Kata beliau rahimahullah, "Lau kana thammata wajhin akhar la bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau ternyata setelah ditolaknya nasihat tersebut oleh pemerintah, oleh penguasa, dan ada cara yang lain, otomatis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Wa minal qawaidil muqarrarah fil usul, dan di antara kaidah yang sudah kita fahami bersama, la yajuzu ta'khirul bayan, tidak boleh kita mengakhirkan, menunda sebuah penjelasan. Wa la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh kita menunda sebuah penjelasan ketika dibutuhkan. Di masa itu Nabi SAW menjelaskan cara menasihati penguasa dalam kondisi beliau tahu di sana ada dua opsi, di sana ada dua kemungkinan, nasihat mereka diterima, nasihat mereka tidak diterima. Dan ternyata kedua-duanya disebutkan oleh Nabi SAW, in qabilaha qabilaha. Kalau diterima oleh pemerintah, walhamdulillah, itu kebaikan. Wa illa, kalau ternyata tidak diterima, kana qad adda alladhi lahu walladhi alaihi, sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia sebagai pemberi nasihat. Selesai. Hanya terbatas pada dua kemungkinan tersebut, diterima walhamdulillah, tidak diterima, selesai, titik. Tidak ada koma untuk mengarahkan masa dan yang misalnya lah. Karena kalau ada cara berikutnya, kata beliau, sudah pasti akan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati ternyata tidak ada penjelasan setelahnya, maka di sini kita mengetahui bahwa apabila nasihat tersebut benar-benar ditolak, tidak dianggap, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dua hal seperti yang beliau isyaratkan, as-sabru wal ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, inilah poin yang kedua yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Maka sedikit menyimpulkan, apabila ada sebahagian pihak yang menebar syubhat, bolehnya melakukan aksi damai karena banyaknya hak-hak kita yang dirampas, banyaknya kedoliman demi kedoliman yang dilakukan oleh pihak penguasa, pemerintah. Maka yang pertama, kalau memang kita menjadi korban kedoliman, laporkan kepada pihak terkait. Didengarkan laporan kita, walhamdulillah. Tidak didengarkan, sabar dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kata beliau, sudah sewajarnya bagi seorang muslim menjaga stabilitas, menjaga persatuan umat. Dia harus tahu, walaupun dia melakukan sebuah aksi demonstrasi, walaupun menuntut balik hak yang dizalimi, tidak akan mendatangkan kebaikan. Maka lebih baik untuk dia benar-benar memberikan nasihat dengan cara yang pertama tadi. Seperti pada poin yang pertama, kalau diterima walhamdulillah, tidak diterima pun maka sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menjadi hamba Allah Jalla wa ala yang memicu keributan demi keributan, yang memicu naudzubillah min dzalik pertumpahan darah, tersebarnya kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala hanya karena hak yang ingin dia kembali mendapatkannya. Allahumma sallim sallim. Lebih baik bersabar dibandingkan dengan dia mendapatkan haknya, namun setelah itu memunculkan sekian banyak dampak negatif, sekian banyak keburukan demi keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini dua perkara yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Wahahuna, kemudian pembahasan yang setelahnya, syubhatun a'ridu ba'daha wa qad akhadtuha min ahli al-ilm wal imam as-sabiqa fil fadli rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah wa hafidha man kana hayyan minhum wa iyana wa iyyakum bis sunnah. Uhilu ma lam adhkurhu ala kitab tanbih dzawil uqul as-salimah. Di sana ada syubhat yang lainnya yang ternyata telah aku dapatkan dari faedah ini dari beberapa para ulama di masa kita sekarang yang telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka yang masih hidup. Karena Syekh rahimahullah pada hakikatnya memiliki sebuah karya dengan judul Tanbihu Dzawil Uqul As-Salimah, peringatan bagi
seorang yang memiliki akal yang selamat, memiliki logika yang jernih. Di situ beliau bahas, tidak diperbolehkan kita melakukan demonstrasi, syubhatnya dibantah semua. Wa kadzalika dzakartuha, dan aku pun telah membahasnya, kata beliau, di karya beliau yang berjudul Imdadul Qari. Namun pembahasan-pembahasan tersebut adalah pembahasan yang beliau rasa harus ada tambahannya, syubhat yang lainnya, yang ternyata harus benar-benar kita pelajari dan kita kupas. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kekeliruan, terjerumus ke dalam syubhat ini dalam kondisi kita tidak menyadarinya. Syubhat yang pertama yang beliau maksudkan, ihtijajuhum 'alal mujaharah bi munasahatil hakim 'alanan min fawqil manabir. Ketika sebahagian kaum Khawarij, ketika sebahagian pihak-pihak yang menghalalkan demonstrasi berhujjah, berdalil dengan nasihat yang terang-terangan dilakukan kepada pemerintah masa itu, sehingga mereka akhirnya juga mengkoar-koarkan kritikan, mengkoar-koarkan nasihat kepada pemerintah, apakah di atas mimbar, wafil muhadarat, ataukah di majlis-majlis ilmu semacam ini, wan nadawat, di pertemuan-pertemuan, biingkar, yang mereka jadikan dalil adalah pengingkaran dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu arba pernah mengingkari sebuah perkara yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu. Ala Amiril Madinah Marwan ibnul Hakam. Pemerintah ketika itu, yaitu pemerintah kota Madinah, saat itu adalah Marwan ibnul Hakam. Apa pengingkaran yang dilakukan oleh Abu Sa'id al-Khudri? Nasihat yang menurut kaum Khawarij, menurut para massa demonstrasi, dilakukan oleh Abu Sa'id al-Khudri dengan cara terbuka, terang-terangan. Jadi memang Nabi SAW melarang untuk kita memberikan nasihat secara terbuka. Tapi kan ada, nah ini syubhatnya. Tapi kan ada apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id adalah sahabat yang sudah jelas menjadi ahlul jannah, penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Abu Sa'id al-Khudri tidak perlu kita bahas. Ini bahasa mereka, orang yang menghalalkan demonstrasi karena ada nasihat terbuka yang dilakukan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Saat itu nasihat tersebut diberikan kepada pemimpin kota Madinah Marwan ibnul Hakam. Apa kemungkaran yang dilakukan? Yang tadi zahir, yang tadi jelas. Kan syaratnya memang harus jelas, bukan pengingkaran atau afwan, bukan kemungkaran yang sembunyi-sembunyi dilakukan oleh pemerintah. Bukan sebuah kemungkaran yang ditutup-tutupi oleh mereka. Jelas, wadih, nampak gamblang di depan mata setiap muslim. Kemungkaran di masa tersebut, hina qaddama khutbatal idi qabla shalah. Ketika Marwan ibnul Hakam saat itu mendahulukan khutbah Id, dalam satu riwayat Idul Fitri, dikedepankan khutbah Idul Fitri dibandingkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena seharusnya kan yang menjadi bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengerjakan sholat terlebih dahulu ketika imam datang, maka sholat ditegakkan, setelah itu baru khutbah Id, apakah Al-Fitr atau Al-Adha. Itu sunnahnya, itu bimbingan yang datang dari Nabi Alaihi Wasallam. Di masa itu, di masa pemerintahan Marwan ibnul Hakam, beliau membalik keadaan. Jadi beliau datang tidak langsung memimpin sholat, tapi beliau lebih dahulu naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Setelahnya baru sholat. Kemungkaran inilah, ya, siapa yang tidak menyaksikannya? Muslimin hadir di situ. Ya, salah satunya Abu Sa'id al-Khudri. Bukan sekali lagi sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang ditutup-tutupi. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kalau sesuatu yang berbau kemaksiatan, apakah dilakukan oleh kita sebagai muslim, ataukah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan secara diam-diam, maka kita sebagai muslim tidak boleh mengingkari kemungkaran tersebut, apalagi dengan cara yang salah. Kita misalkan memiliki saudara, memiliki kerabat,
Kita tahu dia memiliki dosa. Kita tahu dia memiliki kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi ketika dia berhadapan dengan kita, dia berusaha menyembunyikannya, dia berusaha menutup-nutupinya, tidak mau. Anggap kita memiliki kerabat yang Allahumma sallim terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dia bermain judi online. Bermain game online atau yang semisalnya dari perkara-perkara kemaksiatan dan perkara-perkara keharaman. Tapi saat berada di hadapan kita, dia tutup, dia sembunyikan, tidak mau dia tampakkan. Maka tidak diperkenankan bagi kita yang katanya ingin kebaikan saudara kita tersebut, kerabat kita tersebut, mengorek-ngorek, menyelidiki, jadi jasus, jadi mata-mata. Tidak diperkenankan sama sekali. Kalau memang kita bisa mengetahui dengan gamblang, jelas, baru kita berikan nasihat. Tapi sekali lagi tidak boleh kita tatabbu'ul aurat, kata para ulama, mengikuti atau mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Kalau dia masih melakukan keharaman tersebut secara sembunyi-sembunyi, maka yang kita harus lakukan adalah nahkum 'alad dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya menghukumi dia dengan zahirnya saja. Namun Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menghakimi dia apa yang ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Sekali lagi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan umat Islam, mencari-cari kesalahan manusia. Kita punya kerabat, kalau ternyata ma'ruf, istrinya tahu, anak-anaknya tahu, semuanya tahu bahwa dia melakukan keharaman judi online tadi, disampaikan kepada kita, kita memberikan nasihat, nggak ada masalah karena diketahui oleh keluarga dekatnya. Tapi kalau ternyata istri-istrinya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu, kerabat-kerabat di sekitarnya tidak tahu, benar-benar dia rapat, dia sembunyikan, sudah, jangan kita cari-cari. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib dosa seorang muslim, maka aib dia akan ditutup nanti pada hari kiamat. Karena ketika kita mengetahui aib saudara kita, kemaksiatan saudara kita, kewajiban untuk kita adalah memberi nasihat. Setelah kita berikan nasihat, ya jangan sampai kita sebarkan. Oh ternyata si fulan bermain judi online, oh ternyata si Alan pernah melakukan riba, transaksi ribawi di KPR ini, cicilan rumah ini, dan yang seterusnya, kita sebarkanlah. Itu kaedah dasarnya. Jadi ketika ada sebuah kesalahan yang tidak kita ketahui, jangan sampai kita cari-cari. Ketika kita mengetahuinya, sampaikan nasihat apabila kita mampu. Demikian pula gambarannya ketika yang dilakukan oleh penguasa adalah keburukan demi keburukan yang mereka upayakan untuk disembunyikan. Mereka tutup-tutupi, mereka tidak mau. Untuk apa kita cari-cari? Tapi kalau ternyata pemerintah tadi melakukan seperti yang tadi Hajjaj bin Yusuf atau ini Marwan Ibnul Hakam, kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa ketika itu jelas. Khalayak ramai berkumpul Idul Fitri, muslimin berkumpul, sebagian para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di masjid tersebut. Yang dilakukan adalah khutbah terlebih dahulu, menyelisihi. Kalau dikatakan tidak tahu, tahun-tahun yang sebelumnya dalam sebuah riwayat dinukilkan bahwa Marwan Ibnul Hakam selalu mendahulukan solat. Tapi tahun ini, ya subhanallah, beliau mendahulukan khutbahnya. Pengingkaran langsung dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda ketika Marwan Ibnul Hakam turun dari mimbarnya. Nah, di situ sebuah dalil yang kata sebahagian kaum Khawarij, ini buktinya bahwa kita boleh mengingkari penguasa dengan aksi demonstrasi yang kita kerjakan di jalan-jalan, di mimbar-mimbar. Kita bahas 1, 2, 3, 4 kekeliruan pemerintah. Kita bahas kedoliman A, B, C, dan D yang dilakukan oleh penguasa. Boleh ini Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, melakukannya. Nah, syubhat. Kerancuan dalam pemahaman. Yang harus kata beliau rahimahullah kita jawab. Al-jawabu hadhil qissah la miryata indana fi sihhatiha. Kata beliau rahimahullahu taala pada penggalan pertama bantahan atau jawaban dari perkara ini. Yang pertama kata Syekhuna rahimahullah, kisah ini sudah tidak diragukan lagi tentang kesohihannya. Artinya benar. Kita tidak bisa membantah dari sisi
Oh, ternyata kisah itu kisah yang dhaif. Ternyata riwayat itu riwayat yang dhaif. Ternyata sejarah tidak mencatat kok. Ternyata sejarah tidak membuktikan kok Abu Sa'id mengingkari Marwan Ibnul Hakam. Lah. Pertama, yang harus kita jadikan sebagai sikap subjektif, sikap adil dalam berdiskusi, dalam membantah dengan bantahan ilmiah, sikap objektif. Kisah ini, kata Syekh rahimahullah, tidak ada keraguan, memang benar adanya. Benar Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam. Jelas, riwayatnya ada. Masuk pada poin yang berikutnya, li'annaha marwiyatun fi sahihi Muslim. Kenapa tidak ada keraguan? Karena riwayat ini datang dalam periwayatan sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Walakinnal qaum, akan tetapi sebahagian pihak yang mengambil riwayat ini, menjadikan kisah ini sebagai sebuah dalih bolehnya demonstrasi, ghafalu, mereka lalai, au taghafalu, atau mereka pura-pura tidak tahu, an umurin law ansafu, mereka pura-pura tidak tahu atau memang betul-betul jahil, memang betul-betul bodoh terhadap perkara-perkara. Kalau seandainya mereka mau bersikap adil, tajarrodu, mereka benar-benar mengharapkan al-haq, mereka benar-benar ingin kebenaran, wa arahu wartahu, mereka akan bisa mendapati kesimpulan tidak seperti apa yang mereka gambarkan di awal. Boleh kita demo karena Abu Sa'id dalam tanda kutip mendemo Marwan Ibnul Hakam. Ternyata mereka bodoh atau pura-pura bodoh, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dari beberapa perkara. Walakin hakadha ahlul ahwa, maka demikianlah kondisi para pengekor hawa nafsu. Ya'khudhuna ma lahum wa yada'una ma 'alaihim, mereka akan mengambil sebahagian perkara yang mendukung kesesatan-kesesatan mereka, yang bisa mendukung apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka dalam melakukan sebuah kemungkaran. Namun apabila ada hal-hal yang dianggap membahayakan, tidak mendukung aktivitas-aktivitas mereka, maka mereka akan abaikan. Poin pertama kata beliau, awalan, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan di dalam riwayat tersebut, ini perkara-perkara yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah, ada kurang lebihnya 3 perkara yang tadi diisyaratkan oleh Syekhuna rahimahullah, perkara yang dilalaikan atau pura-pura mereka tidak tahu. Pertama adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah sendiri, famasyaitu mukhasiran marwana, aku pun, kata Abu Sa'id Al-Khudri, berjalan berdampingan sangat erat dengan Marwan. Poin pertama. Ini yang dianggap oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala dilalaikan atau mereka pura-pura tidak mau tahu. Jelas ucapannya, berdampingan dengan erat kepada sosok Marwan Ibnul Hakam, penguasa ketika itu. Berdampingan, bukan Abu Sa'id naik juga ke atas mimbar, muslimin hati-hati ini kemungkaran yang dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam adalah satu hal yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi. La, bukan demikian yang disampaikan. Famasyaitu, aku berjalan, mukhasiran, at-takhasur itu digambarkan kalau dalam bahasa Arab makna al-mukhasarah adalah berjalan ketika kita berdempetan di samping dinding tembok, pakaian kita menempel ke dinding, itu namanya mukhasir, nempel, saking dekatnya gambaran. Maka Abu Sa'id Al-Khudri membahasakan dengan famasyaitu mukhasiran marwana, aku benar-benar berjalan berdampingan dengan erat kepada Marwan Ibn Al-Hakam. Wa ma'nahu, dan maknanya, annahu kana yamshi wa kullun minhuma wadi'un yadahu bi khasaril akhar fannadhiru ya'lamu annahuma yatahaddathan lakin la yasma'uhum fa idzan sirriya. Maka dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri ini kita mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah ketika itu adalah berjalan berdampingan dengan Marwan.
Dan masing-masing dari keduanya, apakah yang pertama atau yang kedua, apakah Abu Sa'id atau Marwan ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahum, dalam kondisi mereka berjalan sambil bergandengan dengan khinsir. Khinsir itu bahagian dari jari kelingking kita. Ini makna mukhasarah yang kedua. Mukhasarah memiliki dua makna. Mukhasarah yang pertama tadi yang kita gambarkan, ketika kita berjalan dengan memepetkan badan kita sampai pakaian kita menempel di tembok atau dinding. Dan ini yang diisyaratkan oleh sebahagian para sahabiyat saat keluar dari jamaah salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah para jamaah yang terakhir ikut salat berjamaah, namun paling awal dalam saat kembali ke rumah-rumah mereka, para sahabiyat, karena tidak mau adanya ikhtilat, bercampur aduk di jalan menuju masjid atau pulang dari masjid Nabi SAW ke rumah-rumah mereka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mukhasarah tadi, bergandengan dengan jari kelingking. Jari kelingkingnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda disandingkan dengan kelingkingnya Marwan ibn al-Hakam rahimahullahu ta'ala, menunjukkan sekali lagi kedekatan, bukan di khalayak ramai. Maka kata Syekhuna rahimahullah, seorang yang paham melihat riwayat yang mulia ini, dia akan mengetahui bahwa kedua hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, kedua manusia mulia tersebut sedang bergandengan tangan. Sehingga kesimpulannya, nasihat yang disampaikan oleh Abu Sa'id al-Khudri kepada Marwan sirriyah, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, bukan dikoar-koarkan. Ini perkara pertama yang kata beliau rahimahullah, al-khawarij lalai atau pura-pura tidak mau tahu. Tsani, yang kedua, anna Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu arda istama'a ila Marwan wa shalla khalfahu wa lam yattakhid hadha majalan litashdid wasyana'ah ala Marwan. Ternyata perkara yang kedua lebih menggambarkan kejelasan kisah yang terjadi di masa itu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, saat kejadian tadi mendengarkan khutbah yang dilakukan oleh Marwan ibn al-Hakam sampai selesai. Bahkan riwayat yang lebih kuat ini menyatakan bahwa Abu Sa'id al-Khudri pun mengerjakan sholat Id bersama Marwan setelahnya. Tadi sudah kita isyaratkan, ada riwayat yang mengatakan ketika turun Marwan dari mimbarnya langsung dinasihati oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ternyata itu adalah riwayat yang marjuh, riwayat yang lemah, yang ternyata lebih kuat dari majmu' turuqihi tadi, digabungkannya jalan-jalan riwayat yang ada dari sanad-sanad yang ada. Ternyata Abu Sa'id al-Khudri mengerjakan salat bersama penguasa ketika itu Marwan ibn al-Hakam rahimahullahu ta'ala. Poinnya, beliau mendengarkan khutbah sampai selesai. Artinya apa kalau mendengarkan khutbah sampai selesai? Masih menghormati posisi Marwan yang melakukan satu hal yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Didengarkan sampai selesai. Bahkan setelahnya Marwan memimpin sholat, masih dilakukan sholat bersama beliau oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Walam yattakhidh hadha majalan litashdid. Tidak beliau jadikan kemungkaran ini langsung diingkari di depan mata. Wasyana'a ala Marwan. Beliau bersikap tegas langsung kepada Marwan, dinasehati secara terbuka. Tidak sama sekali. Kama yaf'alul khawarij al-qa'adiyah fi zamanina. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang khawarij al-qa'adiyah di masa kita sekarang. Min isya'ati ghalati waliyil amr wa tashni' alaihi alanan. Kaum khawarij di masa kita sekarang, kata beliau, yang mereka lakukan adalah menyebarkan seluas-luasnya dengan media-media yang mereka miliki kesalahan-kesalahan pemerintah. Nih pemerintah melakukan kezaliman, ini pemerintah melakukan dosa A, ini pemerintah melakukan ketidakadilan, ini pemerintah mengambil keputusan, terus mereka sebarkan. Apakah itu yang dilakukan Abu Sa'id al-Khudri? Kalla wa alfu kalla. Wa tashni' alaihi alanan, bahkan mencela penguasa. Kaum khawarij al-qa'adiyah mencela penguasa secara terang-terangan. Apakah itu dilakukan sekali lagi oleh Abu Sa'id al-Khudri? Mencela Marwan terang-terangan? Tidak sama sekali.
Maka tidak bisa dibandingkan. Halal demonstrasi, boleh demonstrasi dilakukan. Kenapa Abu Sa'id melakukannya? Ya akhi, isbir, pelajari dulu riwayatnya. Perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat nyata antara yang dilakukan oleh kalian di masa ini dengan yang dilakukan oleh Abu Sa'id di masa tersebut radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Di masa itu yang dilakukan oleh Abu Sa'id, mendengarkan khutbah sampai selesai, bahkan sholat di belakang Marwan ibnul Hakam. Sebahagian kaum Khawarij yang ekstrim tidak mau sholat di belakang pemerintah yang sah, dianggap sebagai togut, dianggap sebagai kafir. Bagaimana mungkin bisa disandingkan dua perkara yang jauh berbeda ini? Maka murni yang ingin mereka ambil adalah sesuatu yang dirasa bisa menguntungkan mereka. Yang tidak menguntungkan dibuang jauh-jauh. Ini seperti riwayat ini. Dengarkan khutbah sampai selesai, tidak mau mereka nukilkan. Sholat bersama Marwan ibnul Hakam, tidak mau mereka nukilkan. Karena mereka tahu kalau dinukilkan riwayat-riwayat ini akan menghancurkan syubhat yang selama ini sudah mereka bangun. Tidak diingkari secara terang-terangan, tidak mereka nukilkan. Tidak dicela Marwan ibnul Hakam ketika itu secara terang-terangan, tidak mau mereka kisahkan. Inilah jahatnya kaum Khawarij. Dan Khawarij yang disyaratkan di sini oleh beliau Al-Qa'adiyah. Khawarij Al-Qa'adiyah itu salah satu dari bahagian Khawarij secara istilah yang lebih khusus, yang mana mereka meyakini kekufuran penguasa yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak mau berbaiat sama sekali. Baiat yang sudah kita sebutkan dua maknanya. Makna yang kedua yaitu berbaiat dengan ma'nawi. Mereka tidak mau menyerahkan baiat mereka kepada penguasa. Kenapa? Karena penguasa adalah togut, karena pemerintah adalah kafir, karena ini dan itu. Terus kejelekan demi kejelekan akan mereka kowar-kowarkan. Ini poin yang kedua yang kata Syekhuna rahimahullah tadi, ghafalu au taghafalu. Mungkin mereka tidak tahu, atau ketika mereka tahu mereka sengaja untuk tidak tahu. Pura-pura untuk mengetahui hal tersebut. Wal'iyadzubillah. Pura-pura jahil. Salisan yang ketiga yang terakhir. Riwayatul Qissah wa huwa rawiyatul Qissah wa huwa Mus'ab bin Sa'ad wa adhunnuhu waladuhu. Yang meriwayatkan kisah ini, yang menukilkan kisah ini adalah Mus'ab bin Sa'ad. Yang aku fikir, artinya aku menyangka bahwa, kata Syekhuna rahimahullah, aku menyangka bahwa Mus'ab bin Sa'ad ini putranya Abu Sa'id Al-Khudri. Putra dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama Mus'ab bin Sa'ad. Qala wa an Sa'ad fa hadzal rawi ma qala sami'tu Sa'dan yansah. Beliau menyampaikan, sang perawi, sang pembawa riwayat ini, an Sa'ad fa hadzal rawi ma qala sami'tu Sa'ad. Beliau mengatakan an Sa'ad, dari Sa'ad. Tidak disebutkan sami'tu Sa'dan yansah Marwan. Aku mendengarkan Abu Sa'id menasehati Marwan. Bukan itu bahasanya. Tapi dari Abu Sa'id, jadi ada dua lafaz yang berbeda. Ini yang menunjukkan ketelitian para ulama ahli hadis. Ungkapan dari yang pertama dan aku mendengar dari yang kedua. Lafaz yang kedua, aku mendengar dari, ini lafaz yang paling tinggi dalam isnad, dalam sisi periwayatan sebuah hadis. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian demikian demikian. Aku mendengar Abu Sa'id, aku mendengar Abu Hurairah dan yang seterusnya. Ini periwayatan tingkatnya paling tinggi. Kalau sudah ada perawi hadis menukilkan dengan bahasa aku mendengar, itu artinya riwayatnya sahih, karena langsung didengarkan. Tapi lafaz yang ada di hadapan kita ternyata an, dari. Katanya Mus'ab bin Sa'ad, aku mendengar, tidak, bukan itu yang dikatakan, tapi dari. Aku meriwayatkan, aku menukilkan berita ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri menasehati Marwan dengan begini, begini, begini. Lah. Tapi dengan bahasa, kata sang perawi, Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku mendapatkan berita dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau menasehati Marwan ibn al-Hakam kada, kada, wa kada. Dua lafaz yang berbeda. Bukan dengan ucapan sami'tu.
Maka di sini kata beliau rahimahullah, wa dzakaral qissah an abi, disampaikanlah kisah ini dari ayahnya, bima hadatsa bainahu wa baina Marwan, apa yang terjadi antara Abu Sa'id al-Khudri dengan Marwan ibn al-Hakam. Fa Abu Sa'id qala kana Marwan yujadzibuni. Abu Sa'id mengatakan Marwan bersandingan di samping aku, wa kuntu ajzabuhu ila shalah, aku pun berada di sampingnya setelah mengerjakan ibadah salat. Wa qultu ainal ibtida bis shalah. Maka nasihat yang disampaikan oleh Abu Sa'id al-Khudri yang dinukilkan, sekali lagi dinukilkan, bukan didengarkan. Beda, dua pembahasan yang sangat berbeda. Yang dinukilkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri mengatakan kepada Marwan, aina ibtida' bis shalah, wahai Amirul Mukminin, wahai Marwan ibn al-Hakam, kenapa tidak engkau mulai dengan salat Id? Kenapa engkau mulai dengan khutbah? Qal, maka Marwan ibn al-Hakam mengatakan, ya Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lam anna an-nasa la yastami'una ilai. Marwan ibn al-Hakam menjawab, wahai Abu Sa'id, engkau mengetahui bahwa manusia, kaum muslimin di masa kita ini, kalau selesai mengerjakan ibadah salat, mereka langsung pergi, mereka langsung pulang, tidak mau mendengarkan khutbahnya khalifah, tidak mau mendengarkan khutbahnya Marwan ibn al-Hakam. Itu kondisi kaum muslimin di masa kita. Engkau pun mengetahuinya wahai Abu Sa'id. Qal, beliau pun menjawab, kalla wallahi la ta'tuna bi khairin mimma a'lam. Tidak wahai Amir, tidak wahai Marwan, engkau tidak membawa kebaikan dari apa yang kau lakukan ini. Li'annahu hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengedepankan salat daripada khutbah adalah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu diskusi yang terjadi, nasihat menasehati yang terjadi antara Marwan ibn al-Hakam, antara Abu Sa'id al-Khudri dengan Marwan ibn al-Hakam. Sekali lagi, lafaz demi lafaz tidak didengarkan oleh Sa'ad selaku putra dari Abu Sa'id al-Khudri. Tapi setelah kejadian ini, barulah Abu Sa'id menyampaikan kepada sang anak yang bernama Mus'ab bin Sa'ad. Tadi aku menyampaikan kepada Marwan ibn al-Hakam demikian dan demikian, riwayat yang sudah kita dengarkan bersama. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, poin ketiga inilah yang juga ternyata menunjukkan kepada kita kedekatan posisi antara Abu Sa'id al-Khudri dengan Marwan ibn al-Hakam. Tidak ada sesuatu yang digambarkan secara terang-terangan di khalayak ramai, nasihat demi nasihat, tidak. Pun ternyata hal tersebut tahun itu dilakukan oleh Abu Sa'id dilakukan oleh Marwan ibn al-Hakam karena melihat kondisi kaum muslimin yang sudah tidak mau mendengarkan khutbahnya beliau. Selesai sholat pulang. Yang dianggap bahagian dari sholat Id adalah ya sudah menghadiri sholatnya saja, sementara khutbahnya tidak mereka hadiri. Itulah yang ingin diperbaiki oleh Marwan ibn al-Hakam. Tapi tetap Abu Sa'id al-Khudri sebagai sahabat radhiyallahu taala anhu arda, Abu Sa'id al-Khudri sebagai seorang yang benar-benar membawa risalah dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengizinkan sang khalifah, sang pemimpin, untuk melakukan satu ijtihad, satu hal yang berbeda dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita bisa melihat bagaimana adab yang baik kepada penguasa ketika itu. Adabnya Abu Sa'id al-Khudri menyampaikan hal tersebut dengan baik, hanya berdua, tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak beliau sendiri yang bernama Mus'ab bin Sa'ad pun tidak mengetahuinya. Ini pelajaran yang harus kita ambil untuk jawaban kepada mereka yang berani menghalalkan aksi damai, yang berani menghalalkan demonstrasi. Kesimpulan akhirnya, demonstrasi yang dilakukan dengan syubhat ini adalah kebatilan dan tidak ada kebaikan-kebaikannya, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan syubhat yang berikutnya yang dinukilkan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala pada pertemuan di hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang Allah Jalla wa ala semoga menjadikan majelis kita selama bulan suci ini menjadi amal soleh yang mendapatkan keridhaannya, mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.